Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada mahasiswa PAUD 3B dalam mata kuliah penulisan artikel ilmiah. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis judul dan bagaimana cara menulis nama penulis artikel yang ditulis oleh mahasiswa sebagai tugas akhir. Nah, mungkin kita sudah sering melihat artikel-artikel yang ditulis oleh para penulis baik di jurnal yang ada di kampus ataupun jurnal-jurnal yang tersebar dalam internet. Nah, pada hari ini kita akan lebih memperjelas bagaimana cara menulis judul yang baik. Judul artikel penelitian sebaiknya disusun secara ringkas, padat, jelas, dan menggambarkan isi penelitian. Jadi, yang pertama, ringkas dulu. Maksimal jumlah kata dalam judul itu jangan lebih dari 14 kata. Kalau bisa menulis artikel jurnal secara ringkas, maka itu akan lebih baik gitu ya. Yang kedua, padat. Artinya padat itu mencakup semua yang akan dijelaskan dalam artikel tersebut. Yang ketiga, jelas. Tidak cukup hanya ringkas dan padat, tetapi juga harus jelas. Nanti akan dijelaskan di depan apa saja komponen-komponen yang harus ada dalam judul. Nah, yang terakhir, harus menggambarkan isi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian kuantitatif, judul penelitian umumnya memuat satu variabel yang diteliti. Jadi, kalau ada 3 variabel, maka ketiga variabel itu harus muncul dalam judul artikel. Yang kedua, subjek yang diteliti. Subjek itu tentu saja kalau ini adalah mahasiswa PAUD berarti anak usia dini gitu ya. Kemudian yang ketiga, harus muncul tempat di mana penelitian ini dilakukan. Kemudian yang keempat, harus muncul waktu penelitian di mana penelitian ini dilakukan. Judul artikel tidak harus sama dengan judul skripsi. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang menurunkan artikelnya dari skripsi. Tetapi topiknya masih sangat berkaitan dengan hasil penelitian skripsi. Artinya kalau di judul skripsi itu sangat formal, bisa dibuat menjadi sedikit lebih bebas dalam penulisan atau judul artikel. Judul artikel berfungsi untuk menggambarkan keseluruhan isi artikel. Tadi sudah dibahas di depan bahwa artikel ini harus menggambarkan isi penelitian. Apa yang dilakukan dalam penelitian itu harus tergambar dalam judul. Judul ditulis dengan ringkas, deskriptif, dan informatif. Ya. Supaya judul tidak terlalu panjang, penulis dapat menambahkan anak judul. Ini dalam kasus-kasus tertentu mungkin ada judul yang ditulis terlalu panjang gitu ya. Sehingga kalau di artikel itu mungkin bisa sampai 5-6 baris begitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka bisa nanti judulnya dibuat ringkas. Untuk memperjelas hal yang belum ringkas, kita bisa menggunakan anak judul. Nanti ada contoh di depan ya. Nah, dalam judul sebaiknya tidak menggunakan singkatan. Sebenarnya dalam penggunaan singkatan ini, kalau memang singkatan itu sudah sangat populer gitu ya, sehingga tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap singkatan tersebut,
maka boleh-boleh saja disingkat gitu ya. Contoh misalnya seperti PAUD gitu ya. PAUD itu mungkin orang pasti akan berorientasi pada pendidikan anak usia dini. Boleh saja di sana disingkat. Tapi kalau misalnya IPS ya, IPS itu ada banyak singkatan. Bisa ilmu pengetahuan sosial atau bisa juga indeks prestasi siswa begitu ya. Pokoknya kalau singkatan-singkatan yang akan memberikan penafsiran yang berbeda-beda, maka sebaiknya tidak disingkat. Nah, tapi kalau memang singkatan itu sudah sangat populer dan tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda kepada pembaca, maka boleh disingkat. Ini beberapa contoh judul artikel PTK ya. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini melalui permainan tradisional Kaulinan Barudak di PAUD Melati tahun 2020. Nah, di sini yang pertama ada variabelnya ya. Yang pertama kecerdasan emosi. Kemudian yang kedua permainan tradisional. Itu adalah variabel dari penelitian ini. Siapa subjek penelitiannya? Anak usia dini. Nah, di mana dilakukan penelitian ini? Di PAUD Melati. Kapan penelitian ini dilakukan? Tahun 2020. Jadi judul ini sudah memuat variabel, sudah memuat objeknya, subjek penelitiannya, sudah memuat tempatnya, kemudian sudah memuat waktunya ya. Contoh kedua, peningkatan kecerdasan emosional anak usia dini melalui pendidikan seni tari di kelompok bermain At-Taqwa tahun 2020. Ini sama ya. Variabelnya kecerdasan emosi dan pendidikan seni tari. Subjek penelitiannya anak usia dini, tempatnya di Kober At-Taqwa, waktunya tahun 2020. Peningkatan perkembangan motorik halus anak usia dini melalui kegiatan mozaik di Taman Kanak-kanak Sudirman tahun 2021. Ini sudah semuanya. Variabelnya peningkatan perkembangan motorik dan mozaik gitu ya. Kemudian subjeknya anak usia dini, tempatnya di Taman Kanak-kanak Sudirman, waktunya tahun 2021. Peningkatan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan menggunting terbimbing di PAUD Al-Fatih tahun 2017. Di sini variabelnya adalah kemampuan motorik halus anak dan kegiatan menggunting terbimbing. Kemudian subjeknya anak usia 5-6 tahun. Tempatnya di PAUD Al-Fatih, waktunya tahun 2017. Penerapan metode bermain melalui kegiatan finger painting untuk meningkatkan kemampuan motorik halus. Nah, di sini ada yang kurang ya. Apa yang kurangnya? Sebelumnya kita rinci dulu. Variabelnya yang pertama metode bermain, penerapan metode bermain, kegiatan finger painting, penerapan metode bermain melalui kegiatan finger painting. Berarti di sini ada metode bermain, kemudian ada finger painting. Sebenarnya kalau kita ringkas dari judul ini, variabelnya itu adalah metode bermain finger painting gitu ya. Kemudian kemampuan motorik halus. Nah, di sini ada kekurangannya karena dia tidak mencantumkan siapa subjek penelitian ini, di mana penelitian ini dilakukan, tahun berapa penelitian ini dilakukan. Nah, harusnya dia menulis penerapan metode bermain melalui kegiatan fingerprinting pada anak usia dini untuk meningkatkan kemampuan motorik halus. Nah, boleh kalau terlalu panjang tambah anak judul, misalnya penelitian tindakan kelas di Kober At-Taqwa tahun 2020 gitu ya. Nah,
Ini adalah beberapa contoh judul artikel untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita mulai dengan kuantitatif dulu ya. Pengaruh kirigami terhadap kemampuan motorik halus anak di Taman Kanak-kanak Sudirman tahun 2020. Nah, di sini variabelnya adalah kirigami dan kemampuan motorik halus anak. Subjeknya anak ya. Tempatnya Taman Kanak-kanak Sudirman tahun 2020. Nah, subjeknya di sini terlalu umum. Harusnya diperjelas motorik halus anak usia dini atau anak usia berapa begitu ya. Yang kedua, pengaruh aktivitas fisik terhadap peningkatan kecerdasan emosi anak usia dini di PAUD Ar-Rahman tahun akademik 2020. Nah, di sini variabelnya adalah aktivitas fisik, kecerdasan emosi anak usia dini. Subjeknya anak usia dini, tempatnya di PAUD Ar-Rahman, waktunya tahun 2020. Yang ketiga, pengaruh fingerprinting terhadap perkembangan motorik halus anak usia prasekolah di TK Sartika, Sumur Genuk, Kecamatan Babat, Lamongan. Nah, di sini variabelnya adalah fingerprinting dan perkembangan motorik halus. Subjeknya anak usia prasekolah. Tempatnya di TK Sartika 1. Kekurangan di sini yaitu tidak mencantumkan tahun ya. Tidak mencantumkan waktu. Kemudian untuk judul-judul kualitatif ini tidak terkait dengan variabel ya. Judulnya bebas, yang penting menggambarkan isi dari artikel yang dibuat. Contoh seperti perkembangan motorik halus anak usia 3-4 tahun di kelompok bermain cendekia Kids School Ciamis dan implikasinya pada layanan konseling. Ya, nanti penelitiannya ini adalah kualitatif. Kita datang ke kelompok bermain cendekia Kids School Ciamis, kemudian di sana kita meneliti bagaimana tingkat perkembangan anak usia 3-4 tahun. Karena di sini bahasanya perkembangan motorik halus, berarti nanti yang ditelitinya adalah bagaimana perkembangan motorik anak usia 3-4 tahun di Kobar Cendekia Kids School Ciamis ya. Kemudian bagaimana implikasinya pada layanan konseling. Nah, yang kedua, peran kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini. Penelitian deskriptif kualitatif di pendidikan anak usia dini Al-Mutakin tahun 2020. Nah, di sini juga sudah menggambarkan, berarti nanti yang akan ditelitinya apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini yang dilakukan di PAUD Al-Mutakin tahun 2020. Nah, itu beberapa contoh judul artikel baik yang PTK, kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita lanjutkan pada materi yang kedua yaitu tentang nama penulis ya. Nama penulis dalam artikel itu dibuat sebagai baris kepemilikan. Jadi, siapa yang menulis artikel ini kita akan mengetahuinya dari tulisan-tulisan nama penulis yang ada di bawah judul. Baris kepemilikan disimpan di bawah judul. Penulisan nama penulis tidak dilengkapi dengan tidak dilengkapi dengan pangkat, kedudukan, dan gelar akademik. Jadi nama penulis tidak ditambah gelar akademik, tidak doktor, gitunya, Abdul Aziz misalnya, tidak. Tapi cukup nama saja tanpa ada embel-embel yang lain. Yang kedua, yang keberapa ini? Yang keempat, artikel yang ditulis oleh lebih dari satu orang penulis, semua nama penulis harus ditulis lengkap. Tidak boleh menggunakan kata dan kawan-kawan DKK misalnya atau et al. Jadi kalau
tulisan itu ditulis oleh 2 orang, ditulis kedua-duanya. Ditulis 3 orang, ditulis ketiga-tiganya. Bahkan mungkin ada artikel yang membatasi sampai 7 penulis, ya tuh ditulis semua nama penulis tersebut ke 7-7-nya gitu ya. Nama penulis artikel sebagai tugas akhir adalah mahasiswa yang melakukan penelitian sebagai penulis utama dan dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan ketiga. Jadi kalau nanti kalian membuat artikel sebagai tugas akhir, maka nama mahasiswa adalah penulis pertama. Nah, kedua dan ketiganya adalah dosen pembimbing. Nah, bagaimana cara menentukan dosen pembimbing? Siapa yang harus didahulukan? Nah, urutan penulisan nama penulis bergantung pada besar kecilnya tugas dan tanggung jawab dalam penulisan artikel. Nah, untuk menentukan pembimbing 1 atau pembimbing 2 yang menjadi penulis keduanya, silahkan kalian pertimbangkan dari tugas dan tanggung jawabnya. Semakin besar tugas dan tanggung jawabnya, berarti semakin didahulukan. Berarti kalau pembimbing 1 itu sebenarnya lebih besar tanggung jawabnya daripada pembimbing 2. Maka didahulukan pembimbing 1 dulu, baru pembimbing 2. Pak, bagaimana kalau dalam penulisan artikel ternyata pembimbing 1 bimbingannya hanya sedikit, malah lebih intens dengan pembimbing 2. Bahkan pembimbing 1 cenderung mengikuti pembimbing 2. Boleh nanti pembimbing 2 ditulis sebagai penulis kedua dan pembimbing 1 ditulis sebagai penulis ketiga. Nah, tapi itu harus dipertimbangkan dan harus dikonsultasikan dulu dengan pembimbing 2 dan pembimbing 1. Nah, urutan nama penulis suatu artikel tugas akhir dimulai dari mahasiswa sebagai penulis utama, dilanjutkan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang barusan dijelaskan. Nah, ini contoh penulisan nama penulis dan judul artikelnya ya. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan Peran kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini. Anak judulnya penelitian deskriptif kualitatif di pendidikan anak usia dini Al-Muttaqin tahun 2020. Nah, di sini judul dibuat ringkas dan karena judulnya ini cukup panjang maka dibuat anak judul. Nah, di bawah judul ada nama penulis. Ini Nuria Mujiatun. Ini nama mahasiswanya. Kemudian Sony Samsurijal, ini nama dosen pembimbing. Abdul Aziz, ini nama pembimbing, begitu ya. Baik, itu perkuliahan yang disampaikan terkait judul dan nama penulis. Tugas kalian sekarang adalah silahkan buat redaksi judul artikel yang akan ditulis, kemudian kirim di komentar Google Form. Tema penelitian sudah kita tentukan kemarin ya. Silahkan sekarang buat judul artikelnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi dijelaskan. Nanti silahkan kirim di Google Form. Terima kasih, demikian perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.